Bahan seminar yang akan disampaikan tanggal 8 November 2020. UFO versi Gunung Padang. Kuliah ketiga, Gunung Padang versi Pilar Al-Quran. Jika kita perhatikan pilar satuan ayat Al-Quran dari 91 sampai dengan 9, bentuknya seperti ini. Inilah teras 1 Gunung Padang. Untuk melihatnya dengan jelas, kita perlu menukar dua lempengan antara 96 dan 91. Sehingga kita mempunyai batas teras yang tingginya 9. Batas teras tingginya 9. Surat 91 bernama Matahari. Pintu di Gunung Padang itu seperti ini. Aula, pintu di teras 1. Nah, ini 2 balok. Ini 2 balok. Nah, ini juga 2 balok. Pintu dan aula. Di sini ditemukan 2 mata. Ada di piring sini, ada 2 mata menggeser batu ini. Ada mata laser. Mata laser ini menggeser batu ini. Kalau kita teruskan ke sana, kita bertemu satu lempengan dan bangunan di Gunung Padang. Ini dinamakan Batu Gamelan. Batu Gamelan Batu gamelan kita rebahkan.
Gunung Padang ini disebut gunung masjid. Itu berarti gunung masjid ini harus diselesaikan. Ini proses penyelesaiannya. Proses penyelesaiannya selesai. Mengapa gunung masjid? Mengapa gunung masjid? Salat Jumat di masjid. Nah, di sana ada surat Al-Jum'at, surat ke-62. Kode salat itu 17. Kita buat 17 tangga di gunung ini. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dulu waktu kecil, kalau sholat taraweh, suka mendengar imam membaca 3 surat terakhir di sholat witir. Seolah memberi kode, witir sama dengan 3 surat terakhir. 3 surat terakhir itu, surat nomor 112, 113, 114. Ini dia. Dan tarawih 8. Rumus sholat di gunung maka itu dinamakan gunung masjid. Itu alasan mengapa gunung masjid. Gunung masjid berubah jadi Bukit Tobat. Kita namakan piramida Gajah Semut. Surat Semut nomor 27, surat Gajah nomor 105. Gunung Tobat ini ada di Arafah. Nabi menyuruh kita bertobat di sini waktu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Titik balik 9 itu adalah 66. Di 66 ini panggilan terakhir orang beriman. Dari 89 panggilan dalam Al-Quran, panggilan terakhir itu menyuruh bertobat. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, dia itu berhadapan ini kalau kita tulis dalam sebuah lingkaran surat Al-Quran itu. Seperti pilar Al-Quran itu kan 10 dengan 67. Mengapa gunung masjid sudah terjawab? Masjid artinya tempat bersujud. Gunung memang dikatakan bersujud. Gunung-gunung bersujud. Dan ekspresi bersujud itu memang seperti gunung. Itu dijelaskan di bilangan Fibonacci ini. Ini duduk. Ini berdiri. Ini rukuk. Dan ini sujud. Manusia Mediterranean itu kepalanya panjang kalau bersujud. Nah, di situ ada telur di pinggir gunung. Relief bersujud di Borobudur kepalanya panjang juga. Jadi sama-sama kepala panjang. Kalau di gambar bumi, justru di situ ada ayam bertelur sehingga ada telur di pinggir gunung. Dan ini seperti di Bukit Tobat di Arafah. Bukit Tobat di Arafah juga ada telur. Batu Gamelan, Gunung Masjid, teras 1. Sampai di sini kita sudah selesai membicarakan teras 1 Gunung Padang. Pintu, aula, gamelan, batu gamelan, dan gunung masjid. Dan tidak mereka datangkan kepadamu karakter perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu kamus yang lengkap dan setepat-tepat tafsir. Dulu ada buku tentang Ka'bah dan sekitarnya yang melihatkan garis antara sofa dan marwah seperti kursi. Apa yang dapat kita katakan dengan gambar ini? Ini adalah gambar kursi. Kursi.
Itu sebab kode 18158 dapat berubah jadi koordinat ayat kursi. 8 ini pecah menjadi 5, 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, 55 ini turun. 2 ini juga nanti turun. 1 tambah 1 itu 2. Kemudian 2 itu turun. Nah, 255 itu koordinat ayat kursi. Meluas kursinya di langit dan bumi. Wasi'a kursiyu us-samawati wal ard. Jadi dari kiri ke kanan kursi kemudian makom. Urutan kursi kemudian makom ini terdapat di teras 2 Gunung Padang dan pilar Al-Quran. Ini teras 2. Batas teras itu sama-sama 9 tingginya. Lempengan 11 tingginya 3. Lempengan 12 tingginya 1. Lempengan 13 tingginya 3. Dan itu adalah kursi. Lempengan 14 tingginya 2. Dan itu adalah makom. Menurut Anda, ini kursi siapa? Kata kursi di Al-Quran hanya 2. Satu kursi di ayat kursi, dan satu lagi kursi Sulaiman. Jadi kalau ada situs purbakala berani menamakan itu kursi, dan kursinya itu ada, dan kursinya itu sama, dan ada di pilar Al-Quran, maka kursi itu pasti kursi Sulaiman. Dan saya sudah duduk di sana dengan ekspresi tangan syahadat. Ini telunjuk saya ini kalau diteruskan akan sampai ke Kanada. Dan sungguhnya kami telah uji Sulaiman dan kami telah campakkan atas kursinya jasad. Kemudian ia kembali. Kursi itu pasti kursi Sulaiman. Kursi dan makam. Itu teras 2. Anda kalau ingin yakin bahwa 14 kode makam, Anda harus bisa paham Ka'bah 1. Kalau makam dan kursi fenomena sepasang, maka di Bokok pasti ada kursi. Menurut Anda di mana kursi di Bokok itu? Ini di sini. Di kerucut perlambatan. Meluas kursinya di langit dan bumi. Sampai di sini kita selesai membicarakan teras 2 Gunung Padang. Untuk setiap kabar ada faktanya, dan nanti kamu akan mengetahuinya. Kita telah melewati teras 2 dan akan memasuki teras 3. Teras 3 Gunung Padang. Dilarang makan-makan. Nah, teras 3 ini bicara soal makan. Teras 3 ini bicara soal makan, yaitu bab puasa. Ada satu balok kita pinjam dari 83, yang lainnya dipertukarkan letaknya. Begini dia susunannya.
kemudian kita pertukarkan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 83 di situ pinjam masuknya. Di sini ada fenomena harimau dan kijang sebagai kode tangga makanan. Itu dia tahu kode tangga makanan. Tangga makanan atau rantai makanan. Ya. Jadi ada kode makanan di sini atau puasa. Ini apa harimaunya? Kalau di pilar Al-Quran juga ada kode binatang, yaitu lebah dan semut. Semut bicara mengkamuskan kata tidak sadar. Dan lebah dapat wahyu membuat rumah mengkamuskan kata ars. Belum pernah kita dengar lebah memakan semut. Tetapi kalau lebah jatuh tidak bisa lari, akan dibawa oleh semut. Sebagai bab puasa, ia ditandai oleh data 1926. Di 1926 ini ada kata puasa. Ini nazartu lirahmani sauma. Aku bernazar untuk pengatur puasa. Di 1819 ini ada kata makanan. Maka perhatikan siapa yang suci makanannya. Itu teras 3 Gunung Padang dilihat dengan kacamata pilar Al-Quran. Untuk setiap kabar ada faktanya. Dan nanti kamu akan mengetahuinya. Kita telah selesai di teras 3. Dan akan memasuki teras 4 dan 5. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa jaga jarak. Ada 3 pesan yang di teras 3 yang perlu kita garis bawahi. Pertama, sesungguhnya Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karakter tidak berisap. Ini pesan Siti Maryam, tapi disebut di surat ketiga. Maka perhatikan siapa yang suci makanannya. Ini pesan pemuda Kahfi. Aku bernazar kepada pengatur puasa. Ucapan Siti Maryam. Teras 3. Di teras 4 hanya ada satu batu yang disebut batu ujian. Hanya satu batu. Jadi seperti batu gamelan. Satu batu. Cuman batu gamelan direbahkan. Batu ujian ini berdiri. Jadi di teras 4 ini cuma satu saja. Satu batu. Batu ujian. Batu ini diangkat dan dipeluk, kemudian diletakkan. Anda sanggup nggak ngangkatnya? Kita bisa memindahkan batas 9 ini karena di sana ada 2. Rukun Islam keempat itu zakat. Anda lihat tingginya 4. Ayat 4 surat 31 itu berisi kata zakat. Rukun Islam keempat itu zakat. Nah, ayat 4 surat 31 itu menyebut zakat.
dan mengeluarkan zakat. Jadi itu bab zakat, ujian. Kemudian kita ke singgasana, itu dia arah ke singgasana. Nah, di sini kan ada 38, ini kan berdiri dia. Kalau kita tiru Siti Maryam kan 1926. Nah, 3826 itu tentang khalifah, Daud jadi khalifah. Tapi 26 kan tidak ada di sini. Yang ada itu 35. Nah, 35 ini tentang kerajaan juga. Kembalikan aku, kata Nabi Sulaiman, berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang setelahku, sungguhnya engkau maha pemberi. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Di sini sebenarnya dikamuskan maha pemberi itu. Nabi Sulaiman begitu yakinnya Allah maha pemberi, dia tidak perlu sebut nama sepasang. Saking yakinnya dia Allah maha pemberi, dia minta kerajaan yang aneh-aneh, yang tidak pantas sebagai seorang setelahku. Nah, ayat selanjutnya ini kan mengatakan dia diberi angin, diberi setan, bisa mengendalikan setan, suruh menyelam setannya, bahkan dibelenggu setannya. Jadi disitulah dikamuskan maha pemberinya Allah. Maha pemberinya Allah itu tidak harus yang logik aja, yang non logik juga bisa. Jadi tidak yang hamdu saja, yang super hamdu juga bisa. Allah maha pemberi, Al-Wahhab. Maka itu dikatakan aku sebagaimana prasangka hambaku. Nah, kalau Anda merasa bahwa Allah cuma memberi kalau kita sudah berusaha, ya Anda berusaha baru dapat. Tapi kalau Nabi Sulaiman dia yakin benar maha pemberi itu, ya apa saja yang kamu minta diberi oleh Allah. Makanya dia minta kerajaan yang tidak pantas bagi, dan Allah melihatkan bagaimana maha pemberinya Allah itu dengan memberi Sulaiman yang aneh-aneh itu. Jadi ini pengkamusan kata Al-Wahhab ini luar biasa. Nah, kalau di Batu Gamelan kan kita memang harus tidurin dia. Nah, sekarang di Batu Sot ini kita juga harus tidurin dia supaya tidak marosot. Hai Daud, kami jadikanmu khalifah di bumi. Nah, di 26. Maryam juga di 26 sebenarnya. Ini nazartu lirahmani sauma. Anda lihat tangan saya itu bersandar di balok itu. Nah, ternyata balok itu memang ada kan. Jadi di sini punggung kita ini ada yang lepas. Terus tangannya bisa begini. Nah, tapi kalau diselonjorin ke sini Ustaz, tangannya coba. Ada yang. Nah, itu langsung ada yang pijat sampai ulang. Jadi dia sambil memandang gunung. Gunung apa itu? Pangrango. Kemudiannya satu tuh Pak. Itu hanya 3 gunung Pak. 25. Nanti gunungnya Ini ngadep. 5 Pak. Ini yang pertama kan pasti Gunung Masigit. Gunung Masigit itu gunung. Yang itu bagian sini menghadapnya ke sebelah Pak. Ke pojok, ke sana. Kemudian itu Pak. Tangan ke depan. Anda lihat tangannya di balok itu. Nah, ini tentang kamus, tentang pintu dan pagar. Dan diadakan antara mereka dengan karakter pagar yang baginya ada pintu. Itu setiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. Dan kami turunkan atasmu kitab
sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Demikian kuliah ketiga pakai Zoom tanggal 8, insya Allah tanggal 8 hari Ahad bulan 11 2020, UFO versi Gunung Padang. Piring terbangnya mempunyai 2 mata dan di situ ada penampakan orangnya pakai baju coklat dan rambutnya seperti menetes. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu.